Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan Fasirsi dengan NIM SSI 202303442. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya untuk UAS Metodologi Penelitian. Di sini saya mengambil jurnal dengan judul Exploring the Relationship Between Artificial Intelligence and Business Performance. Yang pertama untuk pendahuluan, di sini ada latar belakang, yaitu perkembangan pesat teknologi artificial intelligence memaksa sektor bisnis untuk bertransformasi agar tetap kompetitif. Yang kedua, banyaknya perusahaan menginvestasikan dana besar untuk AI, namun tampaknya terhadap kinerja bisnis real seringkali masih dipertanyakan. Nah, yang ketiga, perlu adanya pembuktian empiris mengenai bagaimana AI mempengaruhi aspek spesifik seperti produktivitas, efisiensi, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Lalu untuk rumusan masalah, bagaimana pengaruh adopsi artificial intelligence terhadap efisiensi dan produktivitas operasional bisnis? Yang kedua, bagaimana pengaruh adopsi artificial intelligence terhadap peningkatan pendapatan revenue perusahaan? Yang ketiga, bagaimana pengaruh adopsi artificial intelligence terhadap tingkat kepuasan pelanggan atau customer satisfaction? Lalu untuk tujuan penelitian. Pertama, menganalisis dan membuktikan pengaruh adopsi AI terhadap efisiensi dan produktivitas operasional bisnis. Yang kedua, menganalisis dan membuktikan pengaruh adopsi AI terhadap peningkatan pendapatan perusahaan. Dan yang ketiga, menganalisis dan membuktikan pengaruh adopsi AI terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Lalu untuk manfaat penelitian. Nah, di sini yang pertama bagi pengembang teknologi atau vendor AI memberikan wawasan mengenai fitur dan fungsionalitas AI apa saja yang paling memberikan dampak nyata bagi performa bisnis, konsumen, sehingga dapat fokus pada pengembangan fitur tersebut. Nah, untuk bagi investor, menjadi instrumen atau bahan pertimbangan dalam menilai potensi dan prospek masa depan perusahaan yang berbasis atau sedang melakukan transformasi digital menggunakan AI. Nah, yang ketiga, bagi pengambil kebijakan atau regulator, yaitu dapat digunakan sebagai referensi dalam merumuskan kebijakan atau standarisasi pemanfaatan kecerdasan buatan yang aman dan produktif di sektor industri. Nah, selanjutnya untuk batasan masalah. Yang pertama, keterbatasan geografis atau wilayah. Nah, yaitu pengumpulan data sampel mungkin hanya berfokus pada wilayah atau negara tertentu, sehingga hasilnya belum tentu dapat digeneralisasikan secara global karena adanya perbedaan kesiapan infrastruktur digital. Nah, yang kedua, pendekatan waktu atau cross-sectional. Penelitian ini bersifat cross-sectional atau diambil pada satu waktu tertentu sehingga kurang mampu melihat dampak jangka panjang yaitu long-term effect dari investasi AI yang biasanya baru terlihat setelah beberapa tahun implementasi. Nah, selanjutnya, variabel eksternal tidak dihitung. Penelitian ini belum memasukkan faktor luar seperti kesiapan budaya organisasi, nah, kompetensi SDM, atau regulasi pemerintah yang sebenarnya turut mempengaruhi keberhasilan adopsi AI terhadap kinerja bisnis. Nah, selanjutnya untuk metode penelitian. Yang pertama, untuk pendekatan penelitian, yaitu memakai pendekatan kuantitatif empiris. Nah, yang kedua, untuk metode analisis data, menggunakan structural equation modeling berbasis partial least square. Nah, yang ketiga, untuk perangkat lunak yang digunakan yaitu adalah Smart PLS. Nah, untuk tahapan analisis, yaitu yang pertama evaluasi measurement model atau outer model, itu adalah uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas. Yang kedua, evaluasi struktural model, yaitu inner model, uji hipotesis, nilai R2 atau koefisien determinasi, dan pet koefisien. Nah, selanjutnya untuk subjek dan objek penelitian. Untuk subjek penelitian, para profesional, manajer, atau pengambil keputusan di perusahaan yang telah mengadopsi atau mengimplementasikan teknologi AI dalam operasional mereka. Nah, untuk objek penelitian, yaitu adalah hubungan kausal atau sebab akibat antara variabel independen, yaitu adopsi artificial intelligence terhadap variabel dependent, yaitu business performance yang diukur melalui indikator produktivitas, efisiensi, dan pendapatan dan kepuasan pelanggan. Nah, untuk kesimpulan hasil penelitian. Nah, untuk kesimpulan hasil penelitian ini, yaitu adalah yang pertama,
itu merupakan jawaban dari rumusan nomor satu, yaitu adalah AI terbukti berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan produktivitas serta efisiensi kerja melalui otomatisasi tugas-tugas rutin. Yang kedua yaitu adalah jawaban untuk rumusan nomor dua, itu adalah AI berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan atau revenue karena kemampuan analisis data yang mempercepat pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, jawaban untuk rumusan ketiga, yaitu adalah AI berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih cepat, personal, dan responsif, misalnya penggunaan chatbot atau sistem rekomendasi. Nah, untuk kesimpulan umum, yaitu integrasi AI bukan lagi sekadar tren teknologi, melainkan penggerak utama atau key driver transformasi kinerja bisnis modern secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan penelitian. Yang pertama untuk kelebihan penelitian, itu adalah relevansi tinggi, mengangkat topik mutakhir yang sangat dibutuhkan oleh industri saat ini. Yang kedua, metodenya tepat, itu adalah penggunaan PLSEM sangat cocok untuk model penelitian eksploratif dan mampu menguji hubungan kompleks secara simultan. Nah, untuk yang ketiga yaitu adalah pembahasan komprehensif. Kinerja bisnis tidak hanya diukur dari satu sisi keuangan, tetapi juga operasional konsumen. Nah, untuk kekurangan penelitian yaitu sini ada sifat data, yaitu adalah bergantung pada data persepsi kuesioner yang berpotensi menimbulkan bias subjektivitas dari responden. Nah, untuk yang terakhir, keterbatasan konteks. Itu adalah hasil penelitian mungkin bervariasi tergantung pada skala perusahaan, seperti perusahaan besar versus UMKM, dan jenis yang industri yang belum dipisahkan secara spesifik. Terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.